penampilan aku sih, wah bener-bener ya pada umumnya ya, maksudnya ya seksi lah gitu, pakai tank top, gaul gitu kan. Soraya Larasati menempuh perjalanan panjang dalam mencapai kedamaian batin. Meski terlahir sebagai Muslim, ia harus melalui jalan panjang untuk kembali mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soraya Larasati adalah seorang model, pembawa acara televisi dan pemeran Indonesia keturunan Tionghoa dan Batak, Sumatera Utara. Ia memulai karirnya dari modeling dengan menjadi finalis pada pemilihan gadis sampul tahun 2001. Lahir dengan nama Soraya Larasati, pada tanggal 11 Juni tahun 1986, umur 35, di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Soraya sempat terlarut di dalam ingar-bingar dunia malam ketika beranjak dewasa. Diakuinya, ia banyak melakukan hal buruk di masa muda. Pada saat itu, Soraya Larasati masih berusia di awal 20-an tahun. Ia mengawali profesinya sebagai model muda nan cantik. Finalis Gadis Sampul 2001 itu kemudian terjun ke dunia akting dengan membintangi berbagai judul sinetron. Soraya Larasati mencapai puncak kepopulerannya. Namun hal itu membuat Soraya Larasati semakin terjerumus ke dalam dunia malam. Pada saat itu gue mikir kalau gue harus eksis dong biar dilirik sama produser. Suka party banget pada saat itu, hampir keluar malam setiap hari, ungkap Soraya. Kebiasaan itu membuat sang ayah, Budianto Kusnadi, merasa gelisah. Ia sedih melihat putri kesayangannya terjerumus ke dalam sisi gelap dunia. Dikisahkan Soraya, sang ayah kerap meneleponnya di malam hari untuk menanyakan kapan dirinya pulang ke rumah. Ayah selalu nelpon. Dia nanya kapan aku pulang. Aku bilang iya, tapi aku tetap aja pulang pagi, ucapnya. Kala itu Soraya Larasati tidak tahu bahwa sang ayah ternyata sedang bersujud dan meminta doa kepada Allah. Ia melakukan salat tahajud dan mendoakan putrinya agar mendapat hidayah dan kembali ke jalan yang benar. Pada suatu malam, Soraya Larasati melihat sang ayah melakukan salat tahajud ketika ia baru saja pulang dari sebuah pesta. Ia terenyuh melihat orang tuanya bersujud. Padahal sang ayah merupakan seorang mualaf. Dia, Soraya, habis pulang dugem jam 1 malam sama teman-temannya. Dia lihat ayahnya tahajud. Dia berpikir, ayahku yang mualaf lebih taat ibadahnya dari aku, kata Dina, adik ipar Soraya Larasati. Doa sang ayah setiap tahajud berhasil mengubah hidup Soraya Larasati. Penyesalan pun datang menerpa hatinya karena telah melakukan banyak hal negatif. Ia pun mencoba bertaubat dan meninggalkan dunia malam. Dalam keterpurukan itu, pintu hatinya pun berhasil terbuka. Soraya Larasati berhasil merasakan perbedaan sejak ia mulai rajin salat. Ia bertekad mendekatkan diri kepada Allah. Memang benar kalau kita mencoba mendekat, Allah akan semakin dekat. Tiba-tiba aku dikasih pikiran untuk cobain. Puasa menahan hawa nafsu, salat juga. Aku salat, merasa lebih segar dan tenang. Memang sih ujian tetap ada, ungkap Soraya. Soraya Larasati melakukan ibadah umroh untuk pertama kalinya di 2010. Kala itu ia sangat sedih dan menyesal atas segala perbuatannya di masa lalu. Ia sampai menitikkan air mata ketika menceritakan penyesalannya. Aku selama ini Islam tapi tidak merasa Islam. Aku enggak bisa ngaji, salat juga baru-baru bisa.
Aku 20 tahun baru ngerti kalau salat harus 5 waktu. Cukup sedih, kenapa baru sekarang gitu? Padahal kita nggak ada yang tahu kalau besok kita sudah dipanggil Allah, ujar Soraya sambil menangis. Perjalanan hijrah Soraya Larasati belum usai. Ia kembali dihadapkan dengan cobaan yang sangat berat. Soraya menikah dengan Dodi Amaldi pada tanggal 15 Juli tahun 2012. Ia mendapat cobaan besar ketika melahirkan putra pertama mereka di tahun berikutnya. Soraya Larasati kembali dihadapkan cobaan ketika melahirkan putra pertamanya, Dava Danendra Amaldi Sulaiman. Ia hampir saja kehilangan putra pertama yang telah dinantikannya itu. Proses persalinan si buah hati merupakan ujian terberat dan menjadi titik balik dalam hidupnya. Detak jantung bayinya mendadak hilang menjelang persalinan. Dokter pun langsung melakukan operasi caesar. Padahal saat itu Soraya berencana melahirkan secara normal. Setelah lahir, sang putra harus dirawat di ruang ICU dan disambung dengan berbagai macam selang. Sedih aja di situ aku merasa, ya Allah, aku kurang apa lagi? Semua sudah dijalani dengan benar, yang buruk juga sudah ditinggalkan. Tapi kok sulit banget pengen punya anak. Kalau anakku kenapa-napa terus aku harus gimana? Tutur Soraya. Hijrah menjadi jawaban yang akhirnya dijalani oleh Soraya Larasati pada saat itu. Ia yang dulu sempat ragu kini berhasil mendapatkan ketenangan batin. Soraya menjadi seorang muslimah yang sempurna dengan menutup auratnya. Namun Soraya masih juga diuji dengan berbagai tawaran pekerjaan yang menggiurkan ketika sudah berhijab. Ujian demi ujian seakan menjadi penebus dosa sebelumnya. Namun hatinya sudah mantap untuk menempuh jalan hijrah. Sorot kamera kini tak menjadi prioritas utama bagi Soraya Larasati. Hijab menjadi filter bagi segala aktivitasnya. Tekadnya dalam berhijab juga tak lepas dari peran suami yang selalu mendukungnya ketika diterpa cobaan. Pekerjaan aku memang dituntut harus tampil cantik. Kalau menutup aurat gimana kerjaan aku? Tapi Allah pasti sudah menjamin rezeki. Didukung suami disuruh coba deh pakai hijab dulu. Sebentar saja kalau keluar rumah. Rezeki yang halal dan berkah kan banyak, pungkasnya. Alhamdulillah, presenter cantik 35 tahun ini akhirnya memilih mengubah penampilannya menjadi lebih tertutup dan mengenakan hijab. Mari kita doakan agar ia istiqomah dan tetap sabar menjalani takdir yang Allah tentukan. Amin ya robbal alamin. Kita nggak ada yang tahu kalau besok atau lusa kita dipanggil sama Allah. Apa yang aku bawa?